Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Mustia Mawang. Pada kesempatan kali ini, video ini saya sampaikan tentang tutorial pengisian evaluasi diri madrasah atau EDM tahun 2021 serta rencana kerja dan anggaran madrasah RKAM tahun anggaran 2022 dalam bentuk format Excel. Untuk surat edaran di sini sudah ada yang dikeluarkan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam tanggal 13 September 2021. Ini merupakan dasar hukum untuk pengerjaan EDM dan RKM-nya. Silahkan dibaca edarannya. Untuk kami, khususnya Madrasah MTSN 1 Hulu Singa Selatan, di sini masih belum mempunyai username dan password untuk aplikasi RKM secara online untuk tahun ini. Jadi kami mengisi format Excel ini saja secara manual, nanti sesuai dengan instruksi atau informasi dari Kemenak Kabupaten Kotanya. Setelah diisi, nanti dikumpulkan ke Kemenak Kabupaten Kotanya. Di Excel ini juga ada petunjuk singkatnya, silahkan dibaca bagi teman-teman. Bagi yang sudah mempunyai aplikasi ERKM secara online, silahkan dibaca, ini ada petunjuknya. Bagi yang sudah bisa login ke Pengtabus, silahkan dibaca juga di sini. Ada petunjuknya. Untuk ini saya tidak membahasnya, silahkan dibaca saja. Kita langsung saja ke format tadi, format Excel-nya. Untuk RKM-nya yang sudah disediakan seperti ini format isiannya. Ini format isiannya seperti ini. Excel sudah tersedia. Jadi di sini yang diisi untuk format Excel-nya ini cuma 4 sheet sebenarnya yang diisi. Yang pertama EDM-nya versi 2. Kita buka yang pertama sheet EDM ini, sheet awal EDM versi 2. Yang kedua RKM pendapatannya yang ini. Yang ketiga RKM belanja non EDM yang ini. Yang keempat RKM belanja prioritas EDM. Selainnya untuk isiannya set yang lainnya seperti dari APBR, rekap ini sudah otomatis terisi jika yang 4 ini sudah kita kerjakan. Ini catatan saya, selain sheet di atas, sheet yang lainnya sudah otomatis terisi setelah diisi atau diinput datanya yang 4 ini tadi. Untuk alokasi siswa dan anggaran BUS sesuai dengan data yang ditetapkan oleh tim pengelola BUS pusat yang sudah disebarkan ke madrasah masing-masing oleh Kemenak Kabupaten Kotanya untuk alokasi siswa dan anggarannya sementara ini. Untuk rumus dan referensi yang ada pada isian Excel ini jangan ditambah atau diubah, itu sudah sesuai ketentuan yang ada. Untuk kolom isian juga tidak cukup. Untuk kolom isian jika tidak cukup, silahkan disesuaikan. Bisa disesuaikan ini untuk kolom isiannya, nanti saya jelaskan. Petunjuk penggunaan dana bisa menyesuaikan juknis BUS 2021 jika juknis BUS 2022 belum terbit. Dalam mengisi data untuk Excel ini, harap melakukan musyawarah atau bersinergi atau langsung berdampingan dengan kepala madrasah atau kepala urusan tata usaha, bendahara madrasah atau bendahara BUS, wakamat tentunya dilibatkan juga seperti wakamat sarana prasarana, kesesuaian dan lain sebagainya. Pengatur tentunya sebagai teknis untuk mengisi di Excel-nya tadi, komite madrasah jika ada, dan pihak madrasah yang lainnya yang terkait. Seperti itu saja, ini catatan dari saya saja. Kita langsung saja cara pengisiannya. Ini saya tutup terlebih dahulu. Oke, kita tutup. Ini sudah tersedia, formatnya sudah diberikan. Ada yang sudah terisi, formatnya contoh lengkap, dan yang kosong. Dua formatnya. Yang kosong ada, yang sudah diisi ada, yang contoh lengkapnya. Di sini saya contohkan yang sudah terisi ini saja. Ini mudah. Jadi tinggal kita edit, nanti kita sesuaikan dengan kondisi atau real yang ada di madrasah kita.
tinggal dirubah, bisa dikurangi atau ditambah, intinya kita sesuaikan dengan madrasah kita. Karena hampir sama saja untuk isiannya ini, tidak ada perbedaan yang terlalu banyak sebenarnya. Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah hampir mirip-mirip atau sama antara madrasah satu dengan madrasah yang lainnya. Tinggal penyesuaian saja nanti di lapangan atau di realnya atau kondisi sebenarnya di madrasah itu saja disesuaikan. Jadi alangkah mudahnya lebih baik kita ambil, kita edit yang sudah ada isiannya ini saja. Jika yang kosong tentunya agak lama sedikit mengisinya. Saya ambil yang sudah ada ini saja sebagai contoh, saya copy supaya ada cadangannya jika ada kesalahan yang aslinya ini. Jadi saya copy terlebih dahulu, ini saya copy, saya buat folder saja, misalnya no folder ini. Oke, saya pastikan di sini. Saya copy lagi satu. Ini saya copy lagi untuk membuat referensi supaya mudah saja nanti melihatnya. Jadi terpisah referensinya. Dari ini tadi saya copy, saya jadikan referensi. Saya buka terlebih dahulu dengan referensi ini. Saya hapus set yang lainnya, jadi saya tinggal cuma referensi atau kode kegiatannya beserta yang lainnya. Nih saya buka untuk menjadikan referensi. Di bagian ujung, set ujung ada referensi. Ini bobotnya ada, daftar kegiatan dan komponen. Ini yang saya tinggal 1, 2, 3. Yang lainnya saya hapus setnya. Jadi saya copy tadi menjadi nama referensi. Saya dua buah file saya kopikan terlebih dahulu supaya mudah. Cara menghapusnya tinggal ditekan Ctrl pada keyboard untuk semua. Pilih setnya ini seperti ini. Jangan dilepas Ctrl-nya. Pilih lagi supaya dihapus semua, tidak satu-satu. Jangan dilepas Ctrl-nya. Pilih lagi setnya ini untuk menghapus set sebenarnya. Supaya langsung semua terhapus. Di blok seperti itu saja. Untuk bobot jangan dihapus, sampai di sini saja kita hapus. Klik kanan, kita delete. Kita klik delete. Oke, sudah terhapus semua. Diulang. Jadi saya ambil yang sudah dari sini saja, saya kopikan terlebih dahulu supaya ada cadangannya. Jadi nanti jika ada kesalahan masih ada yang cadangan yang aslinya. Saya buat folder saja, misalnya folder seperti ini. Saya kopikan satu, saya buat lagi duplikatnya satu, saya copy 2. Ini saya jadikan referensi. Nanti set yang isiannya saya hapus supaya mudah nanti melihat referensinya, terutama untuk kegiatan dan komponennya. Saya kasih nama referensi saja. Oke, ini untuk isiannya, ini untuk referensi. Saya buka dan betul untuk referensi. Set yang lainnya saya hapus. Ini membantu saja dalam proses pengerjaannya agar mudah. Jadi kita buat referensinya sangat terpisah saja di sini untuk melihatnya. Di bagian akhir biasanya ada referensi seperti bobot, daftar subkegiatan dan komponen seperti itu. Jadi yang lainnya saya hapus untuk isian ini. Cara menghapusnya tinggal kita supaya semua terhapus tidak satu-satu. Tekan Ctrl pada keyboard. Pilih sheetnya tadi yang ingin dihapus, jangan dilepas, pilih lagi, pilih lagi, Ctrl-nya jangan dilepas, pilih lagi. Untuk bobot jangan dihapus, tinggal kita hapus saja sampai lengkap prioritas EDM ini. Klik kanan, tinggal kita delete. Oke, klik delete. Sudah, jadi yang tersisa bobot, daftar subkegiatan dan komponen. Jadi nanti mudah kita untuk melihatnya karena sangat terpakai ini waktu pengisiannya.
jaring komponen dan daftar kegiatannya. Kita simpan. Oke, sekarang kita buka isiannya yang satunya tadi yang sudah saya copy, yang sudah terisi. Kita buka saja isiannya. Oke, untuk isiannya ini jangan dihapus-hapus yang aslinya. Sama setnya jangan ada yang dikurangi atau ditambahi. Jadi kita kembali ke catatan saya yang diisi tadi cuma 4 EDM versi 2 nya ini. Ini MKM pendapatan, MKM belanja non EDM, MKM prioritas. Untuk mudah saya isi terlebih dahulu MKM pendapatannya. Jadi ini yang saya isi terlebih dahulu. Untuk mudah melihat angkanya, bisa isi ya MKM pendapatan terlebih dahulu. Ini contoh sudah ada, tinggal kita ubah, kita ganti, sesuaikan dengan jumlah siswa yang telah diberikan tadi. Ini dengan jumlah siswa yang sudah disebarkan ke madrasah masing-masing oleh Kemendak Kabupaten Kotanya. Bagi madrasah swasta yang sudah mempunyai user dan password pengtabusnya bisa dilihat, jika tidak salah bisa dilihat juga untuk anggaran dana bus tahun 2022-nya. Sementara bisa juga dilihat di pengtabus ini. Bagi yang sudah mempunyai user dan passwordnya dan bisa login, silahkan klik login. Jika tidak salah bisa dilihat untuk alokasi anggaran busnya beserta siswanya. Sini maaf saya tidak bisa mencontohkan karena kami masih tidak bisa login untuk ini. Jadi kami langsung saja menerima tadi data yang diberikan oleh Kemendak Kabupaten Kotanya untuk jumlah anggarannya. Khususnya ini madrasah negeri. Saya buka yang kepunyaan kami saja, MTSN 1. Ini sudah ditetapkan seperti ini, tinggal saya masukkan saja angkanya. Siswa di sini 587. Saya isikan yang tadi, ini diubah. Yang diisi yang ini, yang siswanya beserta satuan harganya disesuaikan masing-masing. Misal MTS berapa, aliyah berapa, dan MI berapa. Madrasah aliyah disesuaikan tentunya beda untuk satuan harga. Dibuka untuk satuan harganya di sini. Ini untuk MI 900.000, MTS 1.100.000, MA atau MAK 1.500.000. Kita isi yang ini saja dan yang ini, yang lainnya tidak perlu diisi, sudah otomatis. Kita sesuaikan tadi jumlahnya kepunyaan kami 587. Kita masukkan saja angkanya 587 sama 587. Ini otomatis sudah berubah jumlahnya. Karena kebetulan MTS 1.100.000, jadi saya masukkan, saya tidak ubah ini 1.100.000 yang ini saja. Nanti jika ME silakan disesuaikan, saya minta seperti ini. Untuk ME tinggal di copy, akan berubah nanti total anggarannya. Ini total anggaran keseluruhan. Ini karena dibagi dua, tahap 1 tahap 2 seperti ini. Ini sudah otomatis, jadi yang diisi tadi jumlah siswa beserta satuan harga di sini. Saya kembalikan ke 1.100.000. Setelah itu kita simpan. Selesai untuk pengisian FKM pendapatannya. Kita kembali untuk mengisi EDM versi 2. Untuk ini kita perbesar sedikit. Oke. Untuk EDM ini diisi yang berwarna abu-abu atau yang berwarna seperti ini. Yang berwarna putih tidak perlu diisi. Jadi yang diisi cuma yang berwarna abu-abu ini saja atau agak gelap ini. Nah, ini yang sudah putih ini tidak perlu diisi yang berwarna putih. Itu yang pertama perlu diperhatikan. Yang diisi cuma yang ini. Jika ada pilihan nanti dipilih. Nanti saya contohkan. Oke. Seperti itu. Ini sudah ada. Tadi contohnya sudah diisi. Sudah yang poin. Jadi kita menyesuaikan saja. Isi dari A1 di sini sampai dengan A1 sampai dengan E3. Jadi isi keseluruhan ini. Indikatornya dari A1 sampai dengan E3 tadi. Saya contohkan satu saja yang sini A1. Yang putih ini tidak perlu diisi, sudah ada. Tinggal kita yang skor ini terlebih dahulu. Untuk skor ini kita pilih yang mana kita isi tadi. Misal A1 ini, kursornya seperti ini. Di bagian sini ada informasi atau keterangan yang berkaitan dengan indikator yang ada di sini tadi.
sesuai dengan kursor yang kita tempatkan. Ini saya bacakan, saya contohkan sedikit. Tingkat 4 ini ada tingkat 1, 2, 3, dan 4. Misal tingkat 4 ini selama 2 semester terakhir 90% sampai 100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah sesuai dengan indikator dan dokumen yang di sini tadi. Penjelasannya, tadarus bersama infak mingguan dan ibadah rutin lainnya. Silahkan ini disesuaikan dengan kondisi real atau kondisi di lapangan sesuai keadaan madrasah masing-masing, termasuk tingkat berapa madrasahnya, tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Misal madrasah kami contohkan tingkat 4, saya ubah ini menjadi tingkat 4, tapi nanti didukung dengan data dukung yang ada, yang sebenarnya atau realnya. Oke, tingkat 4 otomatis isiannya berubah, di sini menjadi mempertahankan. Misal tingkat 1, di sini otomatis memperbaiki, sudah otomatis. Saya contohkan dari tingkat 4 isiannya untuk skornya. Pertahankan ini tidak perlu diisi, yang putih-putihnya sudah otomatis terisi. Kita lanjutkan yang deskripsi ini. Ini deskripsinya menyesuaikan lagi dengan skor yang kita pilih tadi. Karena tingkat 4, di sini saya hapus semua, saya ganti ini, saya edit. Ini isi manual. Isi manual saja deskripsinya sesuai kondisi yang di madrasah masing-masing. Kaitannya dengan skor yang kita pilih tadi. Semua siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah di madrasah. Di sini ada penjelasan. Jelaskan dasar penyebab memberi bobot boleh lebih dari 1 penyebab, maksimum 3, maksimumnya 3 penyebab. Saya tambahin kopinya ini tadi. Jadi kemudahannya tinggal mengedit saja jika sudah terisi seperti ini. Tinggal kita sesuaikan dengan madrasah kita. Seperti ini misal karena saya pilih nomor 4 tadi. Oke, sudah terisi untuk itu. Untuk kode kegiatan ini yang perlu diperhatikan, kode kegiatannya harus relevan di sini dengan indikator di awal ini. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Jadi kita sesuaikan dengan kodenya di sini atau standar ini. Kode ini menunjukkan standar ininya. Standar ini terdiri dari 8 standar, tidak salah. Nah, standar isi, coba kita lihat referensinya tadi, standarnya. Yang saya copy supaya mudah membukanya di daftar sub kegiatan ini. Ini standarnya, kita bisa lihat dari standar isi sampai dengan standar pendidikan, penilaian pendidikan 8 standar untuk NSP-nya, SNP-nya, mohon maaf. Untuk contoh ini sudah benar sebenarnya kodenya 2.8.9. Misal kita ingin mengganti, ini misal saja sebenarnya ini sudah tepat untuk isian ini 2.8.9. Misal kita ingin menyesuaikan dengan kode yang lain, dihapus saja ini, dihapus otomatis isian sini terhapus. Untuk mencari kodenya di sini tadi yang sesuai tapi yang relevan dengan indikator ini. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Tadi kepunyaan orang contohnya 2.8.9. Kita baca di sini, cari 2.8.9. Yang ini, kepunyaan contoh tadi yang ini. Misal ingin masukkan yang lain 2.8.8. Caranya saya contohkan nanti. Caranya seperti ini. Misalnya ingin masukkan yang ini, tinggal di copy saja. Copy IoT tab. Untuk kembali ke tab yang awal, tab pengisiannya, IoT tab pada keyboard. Oke, tinggal paste di sini. Klik kanan, paste spesial plus ini. Oke, otomatis terisi. Pengembangan standar proses, tapi disesuaikan juga tadi dengan indikator di awal ini tadi. Siswa menunjukkan perilaku religius apakah masuk di standar proses dan kegiatannya apakah sesuai di sini. Seperti itu cara pengisiannya. Jadi tinggal dipilah di sini, dicari mana yang sesuai standarnya.
Untuk contoh orang tadi sudah benar, ini kita kembalikan saja. Saya ambil seperti ini, tinggal saya copy paste. Oke, pasti penuhi. Untuk isian yang putihnya ini sudah otomatis, jadi yang isi cuma kodenya. Untuk kodenya tadi dilihat dari daftar kegiatan dari referensi. Oke, seperti itu. Ini otomatis. Kita lanjutkan untuk urutan prioritas. Ini nanti hubungannya atau kaitannya dengan yang KAM di sini, set yang ini. Saya buka terlebih dahulu yang ininya karena terkait dengan di sini. Untuk prioritas ini kita buka di sini, kita kembali ke atas. Prioritas di sini, klik pada kosong pada ininya, buka ini. Ada 1 sampai 58 untuk prioritasnya dari nomor 1 sampai 58. Ini untuk prioritasnya 1 sampai 58. Oke. Kita kembali ke isian yang di muka tadi. Yang EDM versi 2-nya. Seperti ini. Prioritasnya dari 1 sampai 58. Untuk urutan prioritas ini, tentunya madrasah sendiri yang menentukan. Yang mana menjadi prioritas utama atau nomor 1. Intinya dari 1 sampai 58. Jangan sampai terulang 2 kali untuk isian prioritasnya. Jangan sampai double seperti itu. Cukup 1 kali diisi. Misal 1, berarti 1 sudah, selanjutnya 2, jika 2 sudah, selanjutnya 3. Untuk kegiatannya disesuaikan saja yang mana menjadi prioritas dan urutan. Misal ini saya ganti dengan prioritas 1, misal saja seperti ini, tinggal diganti. Untuk 1 di sini tentunya tidak akan muncul karena sudah ada yang di atas ini. Jika double seperti ini, tidak akan muncul 1 yang di bawah ini. Jadi nanti 1 ini diganti. Ini yang muncul cuma yang ini, yang terlebih dahulu di awal kita isi. Kita lihat kaitannya tadi dengan MKM belanja prioritas EDM-nya, buka. Tentu satunya muncul. Pengembangan standar proses, pendidikan, karakter, dan pengembangan diri. Kita buka tadi, ini. Pendidikan, karakter, dan pengembangan diri, jadi otomatis muncul seperti itu. Untuk 1 yang ini tidak muncul lagi karena sudah ada diisi 1-nya. Yang ini tidak muncul. Yang peningkatan kualitas guru ini. Yang pengembangan standar pendidik dan tenaga pendidikan tidak muncul lagi. Coba kita cek karena double tadi. Yang muncul cuma ini tadi. Sekarang langsung ke nomor 2 ini munculnya. Jadi seperti itu pengisiannya, tidak boleh terulang 2 kali. Misal kita hapus yang ini, saya kembalikan ke 10 tadi, tentunya ini muncul lagi. Coba kita cek yang nomor 1-nya. Oke, ini muncul pengembangan standar pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi kesimpulannya untuk urutan prioritas ini disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing, periode lapangannya. Jangan sampai terulang, seperti itu, tinggal diisi. Oke, mudah saja itu untuk target sini disesuaikan. Pilihannya ada, misal guru madrasah disesuaikan dengan ininya tadi. Ini, jika semua siswa, ini artinya di sini targetnya siswa seperti itu. Bisa saja nanti isinya ditambah di bagian bawah jika ingin menambah, jika banyak sesuaikan saja. Ini kita lanjutkan terlebih dahulu. Misal targetnya siswa-siswa atau guru-guru seperti itu. Oke, ini uraiannya silahkan diisi secara manual juga ini sesuai dengan kondisi madrasah masing-masing. Bisa di sini saya ganti outputnya teks CD-nya atau seperti ini saja. Teks CD-nya sarana prasarana ibadah yang bisa langsung siswa. Targetnya misal di sini target siswa yang ditentukan. Silakan diisi manual. Disesuaikan dengan jumlah siswa di madrasah masing-masing. Saya jumlahnya berapa? 300 misal seperti itu. Satuannya lihat di sini. Orang, jam, hari, tentunya siswa.
kita ganti seperti itu. Sini uraian outcome-nya, manfaatnya dari output tadi, misalnya meningkatkan pengakuan religius. Ya, disesuaikan saja isiannya. Atau jika tidak ambil pusing, ambil saja contoh kepunyaan yang ada ini. Target misalnya di sini berapa? Untuk outcome-nya misal kita ambil 300 juga, kita samakan saja 100%, misal kan jumlahnya tadi 300, misal manfaatnya kita ambil 300 juga, seperti itu. Komponen biaya utama misalnya sini perbaikan sarana ibadah, pembelian sarana ibadah dan lain-lain, silahkan disesuaikan dengan kaitan di awal tadi, kaitan yang ini tadi waktu memilih bubut yang ini. Oke, seperti itu intinya kita menjabarkan atau menjelaskan kondisi yang ada di madrasah kita. Selesai. Untuk menambah jika isiannya lebih dari satu di sini, untuk apa tadi, untuk ininya, kodenya bisa ditambah, misal ada masuk lagi ke pengembangan standar isi, misal ini kaitannya tinggal ditambah seperti itu. Misal saja, tapi disesuaikan tadi relevannya dengan di awal indikatornya. Misal masuk seperti ini, tinggal dimasukkan, copy, tambah saja di sini, pasti perlu, otomatis terisi. Silakan diisi deskripsinya apa, misal urutan prioritasnya berapa, sini misal 2, ini dihapus, otomatis muncul yang 2 ini. Di sini diisi, disesuaikan seperti tadi, tinggal isi seperti itu. Nanti masuknya ke FKAM belanja prioritas. Ini nomor 2, pengembangan standar isi. Oke. Untuk ini nanti disesuaikan juga, kita isi di kolom FKM belanja prioritas EDM-nya, karena ini sayang berhubungan. Kita kembali yang terlebih dahulu supaya fokus. Jadi seperti itu, diisi seluruhnya dari A1 ini sampai dengan ketiga, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di madrasah masing-masing, seperti itu. Pengisiannya selesai untuk ini. Kesimpulannya tadi, untuk urutan prioritasnya dari 1 sampai 52, tidak boleh terisi sama atau terulang. Untuk bobot tadi disesuaikan, deskripsinya dibaca, misalnya seperti ini ada di kolom ini, tinggal dibaca ini. Seperti itu untuk menentukan bobot atau skornya. Oke, kita lanjutkan saja, supaya tidak terlalu panjang, mudah saja. Sekarang kita FKM belanja dan EDM. Yang ketiga, atau kita ambil yang prioritas terlebih dahulu. Karena sayang berhubungan tadi di awal, kita ambil yang 4 terlebih dahulu. Sekarang kita lanjutkan. Misal tadi sudah selesai mengisi dari A1 ini sampai dengan terakhir tadi A3. Juga sudah terisi tadi. Yang ininya sudah terisi semua. Juga tadi yang prioritasnya yang perlu diperhatikan ini sudah terisi semua dan tidak ada yang terulang. Maka langkah selanjutnya kita mengisi yang MKAM belanja non EDM. Tapi untuk ini tadi EDM versi 2 ada kaitannya dengan MKM belanja prioritas EDM. Kita isi yang nomor 4 ini terlebih dahulu, karena ada kaitannya langsung dengan EDM versi 2 ini. Jadi tidak bisa mengisi MKAM belanja prioritas EDM ini jika yang EDM versi 2-nya belum diisi. Oke, kita langsung ke sini terlebih dahulu, karena kaitannya ini tadi, sumbernya berasal dari EDM versi 2. Oke, kita buka yang ini. Ini sesuai contoh komponen orang. Yang pertama, prioritas pertama di sini, pengembangan standar pendidik dan tenaga pendidikan sudah otomatis muncul. Kita coba lihat sumbernya tadi EDM versi 2-nya apakah benar. Yang pertama ini, pengembangan standar pendidik dan tenaga pendidikan. Kita buka. Kita lihat untuk urutan prioritas kedua. Mohon maaf, untuk prioritas yang pertama ini. Pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini urutan pertamanya. Kita cek. Sudah benar. Karena otomatis tadi prioritasnya. Jika tidak terulang isiannya. Jika tidak double, maka akan muncul salah satunya. Jika double, tidak muncul salah satunya. Oke. Yang diisi di sini pengalian biaya ini, misalnya ingin ditambah,
Cara menambahnya bagaimana? Misalnya menghapus, ingin dihapus saja seperti ini. Hapus, ingin menambah, kita tambah. Misalnya ingin yang lain, sesuai dengan ini tadi. Kegiatannya, pembinaan, peningkatan kualitas pendidik, peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran. Bisa kita tambah di sini pembelian apa? Tinggal pilih sini uraiannya. Dicari di sini. Bisa ingin apa? Bisa biaya kegiatan dinas, uang saku, bisa itu misal saja. Terserah, bisa ingin kita contohkan misal yang mudah saja. Atau cara cepatnya kita buka referensinya jika tidak ingin memilih di sini. Kita buka tadi referensi yang sudah kita buat. Mohon maaf. Di sini di bagian komponen tadi yang sudah kita pisah dengan referensinya. Kita ingin tambahkan misal membeli apa ya di sini. Kita cari supaya mudah. Membeli apa ya, misal ballpen, kita ambil yang ballpen isi 4 ini, kita copy seperti ini. Caranya dipastikan seperti tadi, di sini letakkan paste spesial ini. Oke, jika muncul seperti ini berarti benar. Jika muncul satuannya, karena ada juga yang nanti tidak muncul, berarti ada yang error, mungkin spasinya. Jika muncul seperti ini sudah benar. Ini cara cepatnya tadi. Bisa disesuaikan berapa kebutuhannya, disesuaikan juga dengan anggaran yang ada tadi. Karena di sini banyak pos-pos belanjanya, jadi perlu intinya rap terlebih dahulu supaya nanti tidak ada kelebihan atau kekurangan. Misal di sini 10 pak yang dibutuhkan seperti itu. Untuk koefisien 2 silakan ditambah lagi. Ini sama saja sebenarnya dengan AKL pengisiannya bagi teman-teman di madrasah negeri, khususnya MA dan MTS. Koefisien 2-nya bisa ditambah lagi di sini 5. Oke, tinggal masukkan satuannya. Untuk siapa bisa di sini? Bisa di sini untuk kaitannya sesuai ini tadi, misal untuk guru, silakan seperti itu. Ini jumlah koefisien 3 ditambah lagi misal 2, saya ganti 2. Jadi satuannya misal semester, atau saya copy ini saja. Oke, 2 semester. Oke, selesai. Untuk koefisien 4 jika tidak ada, tidak perlu diisi, cukup sampai itu saja. Jika ingin diisi silahkan. Saya ingin apa lagi di sini? Koefisien 4-nya kegiatan, bisa silahkan sesuai dengan keperluan. Misal di sini harga satuannya pulpen ini tadi apa tadi pak 100.000. Kita isi 100.000 rupiah. Oke, otomatis di sini muncul 10 juta. Ini kaliannya dari koefisien 1, 2, dan 3 tadi yang kita isi. Total keseluruhannya 10 juta rupiah. Misal kita ingin kurangi di sini, minta 2 guru saja, otomatis akan berkurang di sini juga, tinggal 4 juta. Untuk penggunaannya di sini digunakan di tahap 1 atau tahap 2, karena ini 2 semester, saya bagi 2 saja. Ini rumusnya tinggal kita bagi 2 seperti ini, tinggal dikopikan ke sebelahnya. Oke, selesai. Mohon maaf, salah copy. Ini tinggal kita bagi 2 lagi. Oke, selesai. Totalnya 4 juta rupiah. Seperti itu, untuk akunnya sudah otomatis, tidak perlu lagi diisi. Saya ingin menambah yang lain lagi, tinggal ditambah. Oke. Apa lagi? Caranya bisa dipilih di sini tadi segitiganya. Nih, jika susah di sini tinggal pilih referensinya. Misal apa yang ingin diperlukan sesuai dengan kegiatannya. Misalkan tas, buku nama, apa, materai. Kita perlu materai. Saya ambil ini. Oke, saya copy seperti ini. Tinggal dipastikan lagi seperti tadi. Sudah muncul, ini berarti benar. Tinggal disesuaikan isiannya. Misal berapa buah materai yang diperlukan. 20 buah. Koefisiennya misal di sini guru lagi. Terserah nanti. Jika guru kita copy seperti ini. Misal 2 guru. Misal 1 semester saja, tinggal di copy seperti ini. Di sini tidak ada, misal seperti itu, tinggal diisi materai 6.000, harganya misal 7.000 rupiah.
Oke, kita masukkan angkanya sudah muncul seperti ini. Karena satu semester, coba saya ambil langsung sama dengan ini. Kita enter. Langsung di tahap 1 bisa habis. Selesai, tahap 2-nya tidak perlu diisi. Ini untuk akunnya otomatis, menyesuaikan nanti dengan akun belanja yang ada pada bagian akun standar atau Joknis Bus. Seperti itu. Jadi nanti untuk menceknya, masuk rekap di sesuai rekap pengatas EDM. Di sini nanti masuknya semuanya di sini ketahuan nanti totalnya berapa nanti seperti itu. Juga total akhirnya di APBM ini. Jadi setelah diisi semuanya dicek di sini. Ini pendapatannya sesuai dengan jumlah siswa tadi yang ini. Totalnya 645.700. Ini. Untuk total belanja yang di bagian atas ini, pastikan sama dengan ini. Ini kelebihan sudah, karena sebagai latihan, contoh tidak mengapa, jadi disesuaikan nanti total semuanya harus sama dengan yang ini setelah diisi semuanya. Dari belanja non-EDM dan belanja prioritas EDM. Totalnya 8 miliar, sangat banyak, sedangkan yang ada sini 600 juta saja. Dikurangi nanti, disesuaikan saja dengan pos-posnya ini, yang mana dikurangi, yang mana disusutkan atau bukan prioritas, silahkan disesuaikan dengan kondisi atau real di madrasah masing-masing. Intinya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Oke, seperti itu untuk pengisian prioritas IDM kaitannya dengan yang di ini tadi, IDM versi 2. Jadi diisi di sini terlebih dahulu, masukkan urutan prioritasnya dari 1 sampai 52. Otomatis nanti akan muncul di sini isiannya. Ini kan dari 1 sampai 52. 58, maaf, dari 1 sampai 58. Oke. Seperti itu, jika double dia tidak akan muncul salah satunya, yang muncul yang di awal saja. Jika prioritasnya terulang, masukkan. Kita lanjutkan, yang terakhir pengisiannya EKAM belanja non-EDM ini. Untuk ini, misal ini ingin mengisinya, pertama di sini terlebih dahulu kodenya. Untuk melihat kode tadi dan referensi tadi, silahkan kode kegiatan di sini. Bisa ingin memasukkan kode apa ya ini, misal saja ini yang eksternal kurikuler. Saya yang apa ini, keagamaan, saya yang ini saya ambil ini. Oke, saya pastikan di sini otomatis muncul, tidak perlu lagi diisi yang abu-abu ini, tinggal masukkan di sini. Saya hapus, misal di sini apa belanjanya yang kaitannya dengan pengembangan standar proses pengolahan program eksternal kurikuler. Jangan sampai intinya nanti dengan prioritas EDM ini ada double. Seperti itu, disesuaikan saja. Dipilah-pilah saja belanjanya, jangan sampai double anggaran juga. Sudah dianggarkan misalnya di prioritas EDM ini. Tidak perlu lagi sebenarnya dianggarkan yang di non-EDM ini. Ini misal saja, misal tadi. Kita ambil yang mudah tadi, listrik saja. Misal listrik tadi kita ambil yang tinggal disesuaikan saja sini belanjanya apa tadi, listrik biasanya masuk ke pengolahan pembiayaan. Ini bisa kita ambil yang pembiayaan ini sekolah daya jasa, ini listrik dan internet. Sampai internet saja supaya mudah saja contohnya. Yang internet saya ambil. Oke, saya pastikan. Oke, kita masukkan di sini akun internet, tabelnya internet. Ini pembayaran tagihan internet, komponennya saya cari di sini. Saya Ctrl F, mencari internet. Oke, ini internet ada 2, pasca bayar, per bulan dan paket satuannya di sini. Silakan disesuaikan. Misalnya ingin per bulan, saya ambil yang per bulan ini satuannya. Jika ingin mencari di sini juga bisa, tapi agak rumit ini, banyak pilihannya. Jadi saya langsung cari seperti tadi, pastikan di sini. Oke, seperti itu sudah muncul ini, berarti benar ini untuk memasukkan kode pengayanya, tinggal disesuaikan 12 bulan, jumlah koefisien 1, seperti itu saja. 1, misal di sini kita cari apa, ini satuannya, satu kegiatan atau berapa di sini. Satu kegiatan, pilih satu kegiatan. Oke, jika tidak diisi, silakan dikosongi, langsung seperti ini saja. Satuannya misal ingin 12 bulan, misal 1 bulan 300.000. Maaf, kelebihan 3 juta. Oke, seperti ini
12 kali 13 otomatis 3.600.000 dibagi 2 karena 2 tahap 1 tahun seperti itu. Ini akunnya sudah otomatis. Jika langsung habis dalam 1 tahap seperti ini saja dibagi, oke seperti itu selesai. Mohon maaf seperti ini, tinggal sama dengan jika ingin tahap 1 saja, jika ingin 2 tahap tadi tinggal dibagi 2 rumusnya, bagi 2, oke, bagi 2. Jika ingin 2 tahap sudah. Ini menambah yang lagi, misal ingin nambah paket ini tadi, ditambah dengan yang paket, bisa ada pembelian paket tinggal dikopikan. Seperti tadi, otomatis nanti akan muncul satuannya. Kita geser sedikit. Oke, ini satuannya paket. Misal paket ini satuannya lebih anggap 15 paket seperti itu. Jadi kita pilih satuannya misal 2 kegiatan. Kita ganti misalnya sini kegiatan. Atau 2 semester. Kita setengah saja di sini 1 tahun. Mau 1 tahun tinggal 1 seperti ini. Isi. Di sini berapa misalnya paketnya 50.000. Oke, seperti itu. Ini sudah otomatis. Jika langsung tahap 1, tahap 2 tinggal dibagi 2 saja. Akunnya ini sama. Seperti itu saja pengisiannya, diisi sesuai dengan kebutuhan yang ada di madrasah untuk non-EDM ini. Diisi seterusnya seperti pengembangan apa, standar prasarana untuk melihat kegiatannya di sini tadi. Di sini komponennya lihat di sebelahnya. Seperti itu. Misal ini tidak cukup kolomnya, tinggal ditambah. Nih, caranya seperti ini tadi, tinggal dipilih di sini. Seperti ini, diisi di sininya, uraiannya, seterusnya. Ini bisa tidak cukup, nanti ya kolomnya bisa ditambah, disesuaikan. Ini kolomnya di sini sampai, kita coba lihat ke bagian akhirnya. Nih, sampai di sini saja kolomnya. Misalnya ingin menambah, tinggal di copy seperti ini. Misal banyak kegiatannya, tidak cukup kolomnya, copy saja seperti ini. Oke. Hingga pastikan di bagian sini, misalnya pastikan terserah mau di sini. Misal yang kosong ini saja supaya tidak mengganggu yang di atas, saya pastikan di sini. Oke, tinggal diganti ininya. Sesuaikan lagi, bisa berapa kodenya. Seperti ini, tinggal disesuaikan lagi. Misalnya di bawahnya apa lagi? Rencana kita sesuaikan dengan terap. Anggaran belanja dan anggaran biaya pada madrasah masing-masing. Seperti itu cara pengisiannya. Mudah saja untuk mengisi ini. Nanti terakhir cek di sininya APBN-nya. Pastikan tadi jumlahnya ini harus sama. Ini 457 sama dengan jumlah total. Seperti itu. Jika tidak sama dikurangi, belanjanya yang mana dikurangi harus sama dengan ini. Untuk ini sudah otomatis pakai rumus, tidak perlu diubah-ubah lagi. Silahkan nanti otomatis terisi ini. Untuk idealnya tadi sesuai contoh, jika tidak salah ini 30%. Jika tidak salah nanti dilihat saja untuk idealnya 30% EDM atau 70% non EDM tadi untuk idealnya. Intinya tergantung kebutuhan di madrasah masing-masing sesuai dengan dana atau anggaran yang tersedia, yang mana menjadi prioritas kegiatannya dan non prioritas atau kegiatan rutin. Oke, seperti itu saja cara pengisiannya. Jadi intinya kesimpulannya total dana yang tersedia harus sama dengan total belanja di sini. Belanja non EDM ditambah dengan belanja prioritas EDM. Jika tidak sama silakan dikurangi anggarannya, disesuaikan saja dengan kegiatan atau tahap yang ada di madrasah masing-masing. Ini saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat atau penjelasannya terlalu cepat. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.